Dulu UTBK tuh ada TPS dan TKA, Saintek Sashum. Ada pelajaran-pelajaran fisika, kimia, lalala. TKA tuh pelajaran. TKA tuh pelajaran yang Saintek Sosum. Jadi Oke. ada matematika Saintek, fisika segala macam, Sosum ada sejarah, geografi, lalala. Nah, ini nggak ada lagi TKA-nya. Perubahannya itu nggak ada. Perubahannya itu nggak ada lagi. Nggak ada. Sekarang itu murni di TPS, ya TPS-nya. TPS-nya sendiri agak berubah dikit, ya nggak dikit juga sih, cukup lumayan. Tapi intinya adalah fokus pada penalaran. Jadi isinya tuh ada apa ya, kognitif dasar namanya, potensi kognitif. Intinya lu bisa mikir nggak gitu. Soal penalaran matematisnya itu betul-betul bukan dalam banget ya. Kayak misalnya lu ngetes integral atau kalkulus atau aturan rantai atau trigonometri yang fungsi. Kadang-kadang kalau soal matematik yang bukan kadang ya, banyak soal matematik yang emang subject based, fokusnya adalah ada suatu abstraksi yaitu persamaan dan lu suruh nyari solusi. Sedangkan di soal penalaran matematis itu gue liatnya ada wacana, lu harus ubah jadi abstraksi, rumus lah atau persamaan dan cari solusinya. Nah, literasi ini agak unik ya, karena literasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau kita lihat soal-soal UTBK yang dulu itu berat ke arah gramatikal. Misalnya dalam wacana ini paragraf pertama kalimat utamanya apa atau ide pokok dari wacana tersebut adalah apa gitu. Kalau sekarang lebih ke arah pemahaman bacaan. Dan kadang soal-soal kayak gini itu bukan soal mekanikanya. Kok mekanika tuh apa ya? Kayak game tuh mekaniknya udah jelas. Kadang-kadang soalnya beda, kita harus solving dengan apa ya? Kita bahkan bukan cuma nyari solusinya, kita mencoba mencari optimasi dari cara kita ngerjain. Benar Nah, itu bisa dilakukan dengan latihan di pre-op. Baru pertanyaannya tadi kan, terus belajarnya gimana? Ya, belajarnya gimana? Untuk di PSNMPTN, ini gue baginya 2 jalur nih, jual kasar. Yang satu gue sebut TPS itu namanya fundamentals, ya fundamental skills, pelajaran-pelajaran itu apa ya, kita sebutnya TPS TKA lah ya. TPS itu bener-bener yang fundamentals, TKA tuh udah subjek-subjek. Mungkin juga yang sekarang kelas 12 udah ngeliat nilainya nyerah dah, gue nggak mungkin lewat SNM, ya nggak apa-apa juga, bisa fokus ke UTBK doang. Karena gimana pun tuh masih ada jalur yang minimal 40%, bisa 50%, bisa 60%, tergantung universitas masing-masing. Jadi ini jalur santai, lu belajar AKM sama TPS doang, itu juga bisa. Ambi bisa, santai bisa. Yang nomor 2 tuh bukan berarti nggak ambi sih, mereka bisa ngambi ya, ngambis total juga bisa, tapi fokus doang gitu ke arah yang itu, ya fokus doang ke arah situ. Soalnya gini juga ya, ada beberapa hal yang skills yang nggak bisa kita dapetin cepat. Contoh bahasa Inggris deh, ya kan, bahasa butuh waktu. Bahasa butuh waktu gitu kan. Certain kind of mathematics butuh waktu, dan logika juga pastinya. Jadi ya untuk itu sebenarnya ada skill-skill yang harus lo latih terus-terusan. Justru itu harus lebih rutin latihannya, ya. Dan cara latihannya pun tepat. Kalau yang di Zenius ya, taktik gue untuk bikin seru gimana sih? Kitabnya Zencore pastinya, ya kan? Jadi mau lo skillnya dimanapun butuh upgrade dari nol banget nih segala apa ada, ya kan? Yang kedua, of course semua playlist video-videonya ada, cocok lah buat ini mah kita udah ready dari kapanpun. Nah, live class-nya, nah gini, ada satu hal yang gue mau nekan ya, bahwa di bagian-bagian TPS ini gimana pun juga ya, itu nanti jadi kayak matematika ada bacaan dikit, literasi pasti ada bacaan, bahasa Inggris ada bacaan lagi, penalaran juga lagi-lagi ya, likely bacanya nggak kompleks tapi ada. Gimana pun juga all these readings itu adalah topik-topik yang akan diambil dari berbagai macam ya, itu bisa jadi ke biologi, ke sejarah, ke ekonomi, campur-campur lah ya, tematik istilahnya ya. Nah, gue ngerasa bahwa dan researchnya juga bahwa kalau si anak ini udah terbiasa dengan topik-topik tersebut, pas ngerjain tes itu dia lebih bagus. Ya, nah, karena familiarity membuat mereka lebih pede, lebih tahu segala macam, jadi bisa jawab.